Learning Journal dibuat oleh Husnul Khotimah, kelompok 1, Angkatan 14, untuk pemenuhan tugas pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021. Topik pembahasan 1. Akuntabilitas, 2. Nasionalisme, 3. Etika publik, 4. Komitmen mutu, 5. Anti korupsi. Akuntabilitas. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas. Padahal, kedua hal tersebut memiliki makna yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk melakukan penjawaban atas tanggung jawab yang diemban. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertindak atau bertanggung jawab. Jadi, akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Menurut Penny K. Lukito 2014, akuntabilitas memiliki 5 aspek. Yang pertama, akuntabilitas berorientasi pada hasil. 2. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. 3. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. 4. Akuntabilitas merupakan sebuah hubungan. 5. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Indikator akuntabilitas. 1. Tanggung jawab. 2. Integrasi. 3. Keadilan. 4. Keseimbangan. 5. Konsisten. 6. Transparan. 7. Jujur. 8. Kepercayaan. Dan 9. Kejelasan. Fungsi utama akuntabilitas menurut Bowen terdiri dari 3 hal. Yang pertama, sebagai alat kontrol demokrasi. 2. Mencegah korupsi dan kekuasaan. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ada 2 jenis akuntabilitas. 1. Akuntabilitas vertikal adalah sebuah kondisi di mana seseorang mampu mengambil keputusan yang diambil oleh otoritas di atasnya. 2. Akuntabilitas horizontal adalah tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternalnya yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan. Nasionalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara itu sendiri. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, nasionalisme adalah kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah, serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara, serta cita-cita bersama untuk mencapai, memelihara, dan mengabdikan persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Indikator dasar nasionalisme. 1. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat. 3. Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 4. Rasa cinta tanah air dan bangsa. 5. Tidak bebas kehendak kepada orang lain.
6. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. 7. Kekeluargaan dan kegotong royongan. 8. Adil terhadap sesama. 9. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau kecintaan terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang bermartabat pada kepentingan publik menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Untuk pegawai ASN, harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme, serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan kegiatan sesuai bidangnya masing-masing. Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Indikator nilai etika publik: 1. Jujur. 2. Terbuka. 3. Tulus. 4. Sopan dan santun. 5. Menjaga informasi. 6. Rasa hormat. 7. Bertanggung jawab. 8. Adil. Etika publik dibutuhkan pada pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu menjangkau etika dan kode etik pejabat publik. Kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Ada 3 fokus etika publik. 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Artinya kebijakan publik harus responsif dan mengutamakan kepentingan publik. 2. Fokus refleksi. Karena tak hanya menyusun kode etik atau norma, etika publik membantu mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etis. 2 fungsi ini menciptakan budaya etika dalam organisasi dan membantu integritas pejabat publik. 3. Modalitas etika, yaitu bagaimana menjembatani norma moral dan tindakan. Anti korupsi. Indikator nilai anti korupsi: 1. Kejujuran. 2. Kepedulian. 3. Kemandirian. 4. Kedisiplinan. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Kesederhanaan. 8. Keberanian. Dan 9. Keadilan. Mari kita memahami terlebih dahulu faktor penyebab korupsi. Penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Tantangan pemuda masa lalu adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan memerangi penjajah. Sedangkan tantangan generasi muda Indonesia saat ini adalah memerangi korupsi. Semangat para generasi Indonesia saat ini, mari kita lawan korupsi.
Penerapan aneka. Halo Bu, selamat sore. Ya, Bu, saya sudah melampirkan rancangan kinerja saya. Ya, lewat email Bu. Ya. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sore. Melaporkan rancangan kinerja kita kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas kinerja kita. Halo, selamat pagi. Iya Pak. Oh, yang terkait itu. Iya. Oh, jadi yang terkait itu tuh penyelesaiannya seperti ini Pak. Nanti Bapak komunikasikan dengan. Iya, benar Pak. Iya, baik. Iya, silakan. Nanti kalau ada yang perlu dikomunikasikan lagi, dikomunikasikan lagi. Iya, siap, siap. Selamat pagi. Tetap melayani satker meskipun di era pandemi dengan cara Zoom meeting, telepon, dan lain sebagainya. Oh, udah jam 7:30. Udah harus berangkat nih, biar nggak terlambat. Bekerja tepat waktu. Bisa saya lihat berkasnya, Pak? Saya periksa dulu ya, Pak. Mohon maaf, ini apa ya, Pak? Bapak, ini tidak perlu. Jadi pelayanan di kami itu gratis. Silakan disimpan kembali. Menolak segala gratifikasi demi pencegahan tindak pidana korupsi.